Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Pajak yang bertujuan memperkuat integritas dan kebersamaan seluruh jajaran pegawai. Pemilik sound system di Kota Bau-Bau menilai surat edaran wali kota tentang larangan joget melumpuhkan mata pencarian mereka. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Rabu 16 Juli 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Pajak yang bertujuan memperkuat integritas dan kebersamaan seluruh jajaran pegawai. Selengkapnya Afriansah melaporkan. Dari kegiatan rohani kami ada pajak bertilawah, mengkatamkan Al-Quran. Ya, pajak bertilawah itu bagian dari ikhtiar kita, dari doa kita untuk memperingati Hari Pajak tahun 2025 pada 14 Juli dengan tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau menggelar sejumlah kegiatan yang bertujuan memperkuat integritas dan kebersamaan seluruh jajaran. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Amrih Basuki Purnomo mengatakan, kegiatan rohani seperti pajak bertilawah menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian peringatan. Dalam kegiatan ini, para pegawai menghatamkan Al-Quran sebagai bentuk doa dan ikhtiar agar bisa bekerja sehat dan cerdas. Dari kegiatan rohani kami ada pajak bertilawah, mengkatamkan Al-Quran. Ya, pajak bertilawah itu bagian dari ikhtiar kita, dari doa kita untuk kita supaya bisa bekerja sehat, bekerja cerdas sehingga kita bisa mengamankan target penerimaan. Kemudian kita juga ada berbagi, kita ada bakti sosial. Kami kemarin juga melakukan santunan ke salah satu panti asuhan. Kegiatan lain yang digelar adalah Family Day yang melibatkan keluarga besar pegawai KPP Bau-Bau. Dalam momen ini dilakukan edukasi tentang pentingnya pajak sekaligus mempererat hubungan keluarga. Amri mengibaratkan tugas pegawai pajak seperti lebah yang mengumpulkan sari bunga untuk dijadikan madu. Begitu pula pajak yang dikumpulkan negara akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Saya menyampaikan betapa pentingnya pajak ini kepada keluarga supaya mereka paham bahwa mungkin suaminya, mungkin bapaknya, atau mungkin istrinya, mungkin ibunya yang sedang bekerja di kantor pajak itu punya tugas yang mulia. Kemarin saya ibaratkan seperti lebah yang mengumpulkan sari-sari bunga itu, nektar untuk menjadi madu. Itulah tugas orang tua mereka, tugas suami, tugas istri mereka seperti itu, mengumpulkan uang, dikumpulkan dalam kas negara, dan ini nanti akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Menurut Amri, dukungan keluarga menjadi kunci penting dalam menjaga profesionalisme pegawai pajak. Keluarga diharapkan memahami tugas mulia para pegawai dalam mengelola penerimaan negara. Ia menegaskan pentingnya hidup sederhana dan bersyukur atas penghasilan yang diterima. Gaya hidup yang berlebihan dinilai bisa menjauhkan pegawai dari nilai-nilai integritas yang dijunjung tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Partisipasi dari berbagai pihak turut memeriahkan Hari Pajak ini, termasuk ucapan dari sejumlah artis dan YouTuber lokal seperti Deng Lala yang menunjukkan kepedulian mereka. Pimpinan daerah seperti Wali Kota Bau-Bau dan Bupati Buton, serta Kepala KPPN sebagai sesama Kementerian Keuangan juga menyampaikan apresiasi mereka. Selain itu, institusi pendidikan seperti Politeknik Bau-Bau turut berkontribusi memberikan dukungan dan mendampingi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Amri menyebut bahwa Hari Pajak 2025 bukan sekedar seremonial, tapi pengingat akan peran vital pajak dalam menopang pembangunan. Kesadaran pajak yang tumbuh akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang tangguh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Pemilik sound system di Kota Bau-Bau menilai surat edaran wali kota tentang larangan joget melumpuhkan mata pencarian mereka. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan.
Penolakan terhadap surat edaran Wali Kota Bau-Bau nomor 23 tahun 2025 yang melarang penyelenggaraan acara joget di ruang terbuka hingga Laut Maram terus bergulir. Puluhan pemilik sound system di Bau-Bau turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka, menuntut agar surat edaran tersebut dicabut karena dinilai merugikan usaha mereka. Salah satu pemilik sound system Lasangka menyayangkan keputusan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada para pelaku usaha hiburan, khususnya penyedia jasa sound system. Ia menilai kekacauan yang kerap terjadi dalam acara joget bukan disebabkan oleh musik atau tarian, melainkan oleh oknum yang mengonsumsi minuman keras atau miras dan memicu keributan. Lasangka juga menekankan acara joget tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi antara warga. Ia mengaku kecewa karena kebijakan tersebut membuat banyak pemilik sound system kehilangan sumber mata pencarian. Tapi tuntutannya kita itu kalau bisa dilanjutkan barang-barang begini. Kan kalau ada keributan kecauan, polisi yang tangkap orangnya pelaku. Seperti itu. Itu keluhannya kita, jangan diberhentikan. Dari zaman ke zaman ini, dulu ini bukan acara joget, namanya menari. Iya. Dan adanya surat edaran ini merugikan dari pihak pemilik sound system. Merugikan semuanya tuh. Artinya kita tadinya masih bisa tetap kuliah sesama keluarga dengan adanya acara tadi. Sekarang sudah tidak ada. Iya. Menurut Lasangka, terdapat sekitar 50 pemilik sound system di Bau-Bau yang masing-masing mempekerjakan antara belasan hingga 20 karyawan. Mereka khawatir larangan ini akan mematikan mata pencarian ratusan orang yang bergantung pada industri hiburan lokal tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kasat Pol PP Bau-Bau Muhammad Takdir menjelaskan pencabutan surat edaran tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui prosedur yang berlaku. Ya, kalau pihak Polri tetap mengadakan sosialisasi juga penegakan peraturan itu surat edaran tersebut. Sampai hari ini kami jalan terus dengan pihak dari Polsek untuk penegakan surat edaran tersebut, pelarangan kegiatan joget tersebut. Ia menambahkan setelah surat edaran diterbitkan, pihaknya bersama kepolisian terus melakukan sosialisasi dan penegakan aturan sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam surat tersebut. Hingga kini belum ada kepastian dari pihak pemerintah terkait tuntutan para pemilik sound system. Para pendemonstran berharap ada solusi konkret agar usaha mereka dapat tetap berjalan tanpa harus melanggar aturan yang ada. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan sarana dan prasarana Satuan Samapta atau Dalmas dalam rangka menghadapi Operasi Patu 2025 serta antisipasi bencana alam di wilayah hukum Polres Buton. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai perlengkapan operasional seperti sepeda patroli, perahu karet, kendaraan dinas, dan perlengkapan pendukung lainnya pada Senin 14 Juli 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polres Buton dalam memastikan seluruh unit siap pakai dan dapat diandalkan dalam kondisi darurat atau operasi kepolisian. Dengan telah dimulainya Operasi Patu 2025, Kapolres Buton menekankan pentingnya peran personil Samapta dalam mendukung kelancaran tugas lalu lintas, khususnya dalam hal patroli balap liar, penanganan bencana, kebakaran, hingga pengamanan massa. Kapolres juga menggarisbawahi bahwa personil kepolisian tidak hanya dituntut sigap secara fisik dan mental, tetapi juga siap secara sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Pajak yang bertujuan memperkuat integritas dan kebersamaan seluruh jajaran pegawai. Pemilik sound system di Kota Bau-Bau menilai surat edaran Wali Kota tentang laporan joget melumpuhkan mata pencarian mereka. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadi Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.